Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam situasi saat ini tentunya. Pemirsa, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional diperingati sebagai rasa syukur dan hormat atas upaya untuk mengenang, menghayati, dan meneladani semangat persatuan, kesatuan, gotong royong, dan kekeluargaan rakyat Indonesia yang bahu-membahu mengatasi permasalahan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Ya, dalam talk show Merah Putih Bali Era Baru, hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yaitu bagaimana penanganan masalah sosial yang dilakukan tentunya dari program Dinas Sosial P3A mendukung visi Nangun Satkerti Loko Bali. Tentunya sudah hadir tamu-tamu saya hari ini, langsung saja akan saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Dewo Gede Mahendra Putra, beliau adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak P3A Provinsi Bali. Om Swastiastu, Haji. Apa kabarnya Pak Kadis? Sehat selalu, pakai mic-nya Pak Kadis. Waduh, ini lupa nih Pak Kadis ya. Sehat Baik-baik selalu saja. Pak Kadis? Sehat selalu ya? Sehat. Sehat. Ini masih. pertemuan yang kesekian kalinya saya dengan Pak Kadis ini sendiri, semakin sehat saja. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir, dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Ibu Ida Ayu Ketut Anggreni Esos MSI, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin sekaligus PLT Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Om Swastiastu Bu Dayu. Om Swastiastu. Apa kabarnya Bu Dayu? Sehat selalu nggih? Sehat sekali. Sami dumugi kena rahajeng sami. Ye, terima kasih Bu Dayu, dan yang paling di ujung ada Ibu cantik kita, ada Ibu Dewa Ayu Eka Putri Kari ini, Kepala UPTD Pelayanan Sosial. Om Swastiastu Bu Eka. Om Swastiastu. Sehat selalu Bu Eka. Sehat. Cerah sekali hari ini ya. Harus Ya. Yang paling cerah nih kayaknya Pak Kadis nih, diapit dua bidadari kali ini. Apit lawang. Apit lawang katanya. Baik, Pak Kadis, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana penanganan masalah sosial atau bisa dikatakan program Dinas Sosial P3A mendukung visi Nangun Satkerti Loko Bali. Kalau kita kaitkan dengan peringatan Hari Disabilitas yang sudah kita laksanakan pada tanggal 3 Desember yang lalu, kemudian dan juga peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang penyelenggaraannya pun sudah dimulai ya Pak Kadis ya, dari tanggal 1 Desember, dan puncaknya nanti akan diselenggarakan tanggal 20 Desember 2022, dan ini yang membuat bangga Bali lagi, ini Klungkung dipilih sebagai pelaksanaan atau puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Tapi kalau saya berbicara tentang Pak Kadis, bagaimana caranya mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial dari lingkungan masyarakat seperti itu, Pak Kadis, silakan. Makasih nih ya. Nih sahabat saya nih ya. Kalau kita sekarang berbicara Hari Kesetiakawanan Sosial, ini harinya, kan pasti jelas ada tadi puncaknya. Iya. Puncak daripada peringatan sama dengan kalau kita sendiri tuh hari ulang tahun kan gitu kan. Iya. Puncaknya. Tetapi kalau berbicara menyangkut kesetiakawanan sosial, ya itu. Ini sebenarnya bukan hal yang baru, ya kan. Kalau berbicara kesetiakawanan sosialnya, kesetiakawanan sosial itu sudah dari dulu itu, dari dulu. Jadi rasa membantu dari aspek keagamaan itu yadnya, ya kan, membantu sesama, itu membantu sesama. Artinya membantu sesama bagi orang yang ya artinya itu masih belum kecukupan. Kalau kita di sosial ini kaitannya ke disabilitasan, keterlantaran, benar kan? Yeah. Miskinan, begitu, kebencanaan. Nah ini menjadi satu kesatuan. Ini yang kita bantu. Nah itu dari sisi kesetiakawanan sosialnya. Karena di dalam kaitan kita membantu ini jelas dari apa yang menjadi arah dan tujuan itu dalam kaitan dengan sila dalam Pancasila ini yang mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi yang paling pokok keadilannya yang nomor 2 ini juga yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah disinilah sebenarnya. Jadi di sana dulu dari sisi filosofisnya yang kita pahami. Nah ini juga sejalan dengan visi Gubernur Bali sebenarnya. Ya, kalau kita lihat itu sebenarnya itu secara
langsung dan secara otomatis itu juga sudah berkaitan dengan visi Gubernur Bali Nangun Satkerti lo ke Bali. Bagaimana kita ini tujuan daripada itu setiap kita melakukan satu aktivitas ataupun dalam kaitan dengan pemerintahan, dalam pembangunan kan kesejahteraan. Nah, cara dan prosesnya itu ada yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam menumbuhkan rasa kebersamaan dalam roda pembangunan. Itu loh. Nah, inilah yang saya katakan dalam kaitan dengan sekarang ini puncaknya sih itu tanggal 20 tuh Hari Kesetiakawanan Sosial ini. Tapi yang kita sekarang lebih cermati ini tidak hanya sekedar diperingati, tetapi itu dilakukan dan sebenarnya itu sudah seperti saya katakan tadi itu sudah ada. Implementasinya sudah ada. Sudah ada dari saya kira dari zaman dulu nilai gotong royong itu emang dari baru sekarang tidak. Iya. Iya kan? Nilai gotong royong, adi musido karya membantu sesama. Bukan dari zaman pemerintah dari. Nah, itulah merupakan bagian dari kristalisasi dari Pancasila, maka terwujudlah dalam sila-sila itu. Ya kan, untuk menumbuhkan kesejahteraan sosial, sila yang terakhirnya. Bagi saya, nah dalam proses ini makanya kami di Dinas Sosial, ya kan di Dinas Sosial ini nyambung dengan visi Gubernur Bali itu Nangun Satkerti ke Bali, intinya itu menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali dengan beserta isinya ini untuk menunjukkan nama Bali. Ya itu tujuannya. Bagaimana? Yaitu sekali dan sekalinya yang sejahtera. Itu loh. Nah, maka dari itu sekali lagi ya kan kesetiakawanan sosial ini jangan sampai hilang, ya kan? Dulu kita lihat juga itu dalam kaitan dengan terjadi bencana, yaitu bencana non alam COVID. Banyak sekarang ini tumbuh yang namanya orang membantu, tidak hanya pemerintah. Tetapi ada komunitas, ada relawan, ada pemerhati juga yang membantu, benar kan? Nah itu sebenarnya rasa kesetiakawanan, ya enggak? Jadi tidak otomatis baru begitu, enggak. Inilah kita berjalan bersama dalam menuju satu tujuan, ya kan, mewujudkan masyarakat itu. Keagamaan juga begitu, yadnya, ya kan, yadnya yang paling pokok kita itu yang membantu itu sama itu ya itu pada masa atau saat mereka itu masih hidup, ya sebenarnya ya kan. Inilah yang kita tolong, ya kan. Makanya saling ngirageunikeun membantu sesama. Kenapa? Karena dia hidup. Ya kan, dia hidup tapi dia belum enggak mampu. Marilah kita bersama. Itu dulu secara pengertiannya. Oke, baik. Berarti kalau kita kaitkan dengan apa yang menjadi visi dari pemerintah Provinsi Bali ini sudah implementasinya pun sudah dilaksanakan dari dulu ya Pak Kadis. Baik Pak Kadis, Bu Dayu, Bu Eka, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan yang sangat menarik ini, penanganan masalah sosial atau program Dinas Sosial P3A mendukung visi Nangun Satkerti Loko Bali akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana penanganan masalah sosial tentunya dari program Dinas Sosial P3A mendukung visi Nangun Satkerti Loko Bali. Saya ke Pak Kadis lagi, Pak Kadis. Berarti ada yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ini fokus dari Hari Kesetiakawanan Sosial yang nantinya akan di puncaknya pada tanggal 20 Desember niki sendiri di Bali, khusus di Kelungkung tepatnya. Ini fokusnya nanti akan difokuskan pada sektor napi nih Kiji, Pak Kadis. Dalam kaitan dengan puncaknya yang dilaksanakan dipilih sih bukan kita tapi dari Kementerian Sosial. Ya, dari pusat. Melihat itu ke Bali, maka itu Kelungkung ya, Kelungkung. Nah kita dari koordinasi kita baik tersurat maupun tersirat, itu semua itu dianukan di backup oleh Kementerian Sosial. Dan nanti kemudian dalam sisi pelaksanaannya ini itu memang nantinya itu sudah terbagi dari keputusan Menteri Sosialnya. Jadi di masing-masing kabupaten itu sudah ada yang selabal nyamungin dari dirjen ini kaitan dengan di kabupaten ini, dirjen ini, dia ini. Nah kemudian
dengan segala aktivitas. Kita akan lebih banyak menurut penjelasan sementara yang masih itu belum, karena besok ini akan ada rapat. Ya. Ya besok baru tadi sebelum saya ke sini saya ditelepon oleh kabit saya dalam rangkaian ini persiapan segala sesuatunya itu besok akan dilaksanakan yang namanya pertemuan dengan melibatkan semua yang terkait. Gitu. Maka dari itu sementara sih dari infonya sementara ini ya kan, yang kemarin kita koordinasi nanti itu akan lebih banyak itu kepada di masing kabupaten itu akan ada penyerahan yang namanya bantuan baik yang memang sudah yang menjadi Kementerian Sosial seperti PKH, BPNT, kemudian mungkin itu BLT BBM ya kan yang sudah berjalan, termasuk juga itu mungkin ada yang dalam kaitan dengan rumah tidak layak huninya ya RTLH-nya, kemudian ada yang dalam kaitan kedisabilitasan ini akan dibantu, termasuk juga itu dalam kaitan dengan keserasian sosial ya kan, keserasian sosialnya. Jadi Bali pun sudah siap untuk melaksanakan event bertaraf nasional nantinya tanggal 20 ini sendiri, membackup nantinya. Kalau kami sih harus siap dan kami malah lebih gerakan persiapkan sebelum ada itu, makanya besok kita terus koordinasi. Baik. Ya perintah daripada pimpinan kan demikian. Maka itu kami koordinasi dan kami sudah juga membackup pembentukan panitianya, koordinasi dengan lokasi yang akan diadakan di Klungkung dan sudah ada nanti ke sana dalam kaitan dengan pemilihan lokasi ini. Banyak sekali sih sebenarnya nanti itu dalam kaitan dengan yang terlibat ini ya, yang terlibat dalam kaitan dengan puncaknya ini. Dan itu pun nanti akan lebih banyak pada aksi nyata saja. Baik. Tidak yang bersifat seremonial dalam upacara. Memang itu ada ya, yang dipusatkan di sana, tetapi nanti beberapa titik penyerahan bantuan akan lebih banyak. Baik. Saya ke Bu Dayu Dumut. Bu Dayu selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin sekaligus PLT Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Ini seperti apa? Ini kondisi saudara-saudara kita yang membutuhkan khususnya di Bali Niki sendiri, Bu Dayu. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kadis terkait dengan tugas pokok dan fungsi di bidang yang kami emban seperti itu. Untuk di bidang kami itu kami ada kebanyakan program-program dari Kementerian Sosial. Misalnya program sembako, bantuan program sembako ini adalah bagaimana dengan bantuan yang 200.000 per bulan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, ya hanya support pemenuhan kebutuhan dasar berupa sembako yang memang melalui agen atau warung yang sudah ditunjuk, yaitu bantuannya juga dengan kebijakan dari Ibu Menteri juga dibayarkan tunai program sembako ini. Jadi masyarakat diberikan tunai, kemudian masyarakat akan membelikan sembako yang dibutuhkan. Nah, dari juknisnya bahwa program sembako ini untuk Provinsi Bali, yaitu kita sudah masyarakat yang terdata di DTKS yang dilayakkan sebagai penerima program itu sebanyak untuk program sembako itu sebanyak 163.000 lebih dari kuota yang diberikan. Ya, jadi masyarakat Bali sejumlah 163.629 orang itu sebagai penerima program sembako. Nah, itu diharapkan nanti masyarakat itu terpenuhinya untuk kebutuhan dasarnya berupa karbohidrat, vitamin, protein, mineral dan sumber-sumber pangan pokok lainnya seperti itu. Nah, itu salah satunya juga di sana untuk pencegahan stunting. Karena penerima ini diharapkan dengan support itu jadinya terpenuhinya kebutuhan dasarnya, jadi untuk pencegahan terjadinya stunting itu. Kemudian kita juga dari Kementerian Sosial ada program BLT BBM, BLT minyak goreng telah diluncurkan karena situasi saat ini. Nah, kemudian juga di bidang perlindungan dan jaminan sosial itu ada program PKH
Ya, program PKH ini juga termasuk di sana kan seperti apa daripada tujuan dilaksanakan acara hari ini, yaitu untuk pembangunan SDM. Nah, di program PKH itu komponennya itu dari ibu hamil, kemudian anak balita, itu komponen-komponen yang harus terpenuhi. Kemudian ada anak yang sekolah SD, kemudian SMP, SMA, kemudian ada komponen pendukung, ada disabilitas dan lansia. Nah, itu semua disupport sesuai dengan peraturannya, ketentuan yang berlaku. Nah, itu juga di sana bagaimana masyarakat yang dilayakkan untuk mendapat program yang dinyatakan bahwa mereka adalah miskin dan kurang mampu untuk dapat mengakses layanan kesehatan, layanan pendidikan, kemudian juga kesejahteraan sosial. Kita juga dari kementerian ada program kewirausahaan, ya kewirausahaan, kemudian di mana keluarga yang dianggap pantas untuk mendapat program ini nantinya akan menuju kemandiriannya gitu. Jadinya untuk penerima program akan selesai sampai di situ karena dia sudah mandiri dengan program kewirausahaan ini. Kemudian juga kita ada rumah tidak layak huni seperti apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, bagi warga yang memang rumahnya belum dinyatakan layak, itu ada program untuk RTLH, rehabilitasi rumah tidak layak huni. Nah, rumah-rumah mereka diperbaiki sesuai dengan usulan daripada kabupaten kota, seperti itu. Dan juga kita di pemberdayaan dan penanganan fakir miskin ini, kita juga selaku koordinator SLRT, yaitu Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. Jadi jika masyarakat ada pengaduan ataupun ada yang mengusulkan itu ke kami gitu. Nah, kami selaku koordinator nanti akan mengkoordinasikan dengan kabupaten kota di mana wilayah daripada pengadu ini berkedudukan, ataukah kami mensinergikan dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada. Misalnya CSR, ada relawan seperti tadi yang disampaikan Pak Kadis. Mungkin seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di bidang ini kami. ada yang menarik adalah program pengaduan ini sendiri, berarti masyarakat pun boleh melakukan pengaduan seperti itu. Bisa. Ya. Okay. Bagaimana regulasinya Ibu nantinya, persyaratannya? Bisa langsung ke dinas sosial. Di dinas sosial kabupaten kota juga ada SLRT-nya, atau bisa juga ke provinsi. Baik. Ya. Baik. Saya ke Bu Eka. Bu Eka, kalau kita berbicara tentang Ibu selaku Kepala UPTD Pelayanan Sosial. Nah, ini pelayanan sosial, ini kegiatannya seperti apa Ibu nantinya? Dari UPTD Pelayanan Sosial ini sendiri, khususnya di Bali ini sendiri Ibu. Terima kasih, mohon izin Pak Kadis saya menanggapi. Kami di Dinas Sosial P3A Provinsi Bali di provinsi memiliki UPTD Pelayanan Sosial yang hanya dimiliki oleh provinsi. Artinya tugas-tugas yang kami laksanakan adalah merupakan tugas yang hasil koordinasi antara Dinas Kabupaten Kota, Dinas Sosial Kabupaten Kota. Kami melaksanakan tugas pelayanan sosial buat masyarakat di seluruh Bali, terutama yang memiliki permasalahan sosial terkait dengan lansia yang tidak punya keluarga, lansia yang terlantar, dan yang miskin. Di samping itu juga kami melayani tentang penanganan anak-anak yatim piatu, anak yatim, anak terlantar yang memang membutuhkan penanganan untuk melanjutkan pendidikannya, karena program pemerintah sekarang ini penanganan pendidikan minimal sampai 12 tahun. Artinya mereka harus menamatkan pendidikan sampai SMA SMK. Nah, selama ini di Provinsi Bali masih ada masyarakat kita yang memiliki warga yang memang belum sampai menyelesaikan pendidikan yang seharusnya 12 tahun.
Nah, karena informasi itu kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota, kiranya di tempat atau wilayahnya masing-masing ada anak yang ingin, kita bicara anak ini dulu, ada anak yang perlu mendapatkan penanganan agar mereka memiliki masa depan yang lebih baik, mereka akan bersurat ke provinsi dan kita lakukan asesmen dengan didampingi oleh kabupaten kota. Kalau misalnya dia mau tinggal di panti, karena selama ini ada juga masyarakat yang tidak sekolah tetapi tidak mau tinggal di panti. Nah, itu kita koordinasikan dengan bidang-bidang yang ada di Dinas Sosial Provinsi Bali, juga di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Tetapi kalau dia mau berada di panti dan kita berdayakan dia, asuh dia untuk bisa sekolah, kita akan terima dia. Kita akan tempatkan dia di panti. Kebetulan kita memiliki panti sosial asuhan anak namanya Udiana Wiguna yang lokasinya ada di Jalan Dewi Sartika nomor 3 Singaraja. Nah, selama ini kami memiliki anak asuh sejumlah 42 orang. SD 10, SMP 10, SMA SMK 22. Itu terkait dengan panti asuhan anak. Kami juga di UPT Pelayanan Sosial menangani panti sosial Tresnawerda, hanya provinsi yang memiliki panti untuk pelayanan kepada masyarakat itu ada 2 yang kita miliki. Satu PSTW di Wanesraya di Biaung, mungkin bapak-bapak sudah tahu. Yeah. Satu lagi di Jarem Marepati di Kaliasem Singaraja. Yeah. Nah, itu klien kami saat ini ada yang di Wanesraya ada sejumlah 34 orang, laki perempuan. Yang di Jarem Marepati ada sejumlah 47 orang. Semua klien kami itu sesuai dengan SOP yang kita miliki, mereka yang menjadi anggota panti yang dikelola oleh UPTD Pelayanan Sosial itu adalah mereka yang sudah memiliki KTP Bali. Walaupun saat ini kita memiliki klien yang bukan warga Bali tapi sudah tinggal di Bali. Artinya ada dari Jawa tapi sudah lama tinggal di Bali dan sudah memiliki KTP. Itu yang kita tangani. Oke, berarti ada hal-hal atau persyaratan khusus juga yang menjadi pertimbangan agar bisa tinggal di panti itu sendiri, Bu Eka? Baik, klien kami yang akan menjadi warga kami di UPT Pelayanan Sosial, tentunya tadi sudah saya bilang dia harus memiliki KTP Bali, minimal usianya sesuai dengan KTP 60 tahun. 60 tahun, Ya. walaupun mereka mempunyai keluarga, seperti itu? Yang kita utamakan kalau yang sudah punya keluarga, mohon keluarga yang membina, mengasuh sampai di akhir usianya. Tetapi yang kebanyakan yang masuk ke kita ini memang klien kita ini punya keluarga. Ceritanya saya seorang nenek, punya suami tapi suami sudah meninggal, punya anak tapi perempuan sudah menikah. Sehingga dia sebatang kara di rumah. Nah, ada tetangga yang peduli, dia daftarkan ke dinas sosial atau ke kantor desanya dan kantor desanya menyampaikan ke dinas sosial masing-masing, kabupaten kota. Nah, dinas sosialnya bersurat ke provinsi. Setelah itu baru kita lakukan assessment, layak apa tidak layak, mau tidak mau dia ke panti, ya setelah kita melakukan assessment itu. Ini juga tergantung juga persetujuan dari keluarga yang bersangkutan, seperti itu Ibu Eka? Ya, nanti siapa penanggung jawabnya setelah beliau akhir usianya meninggal begitu kita kembalikan lagi kepada keluarganya. Baik, Bu Eka, Pak Kadis dan Bu Dayu, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana penanganan masalah sosial kalau kita hubungkan dengan program Dinas Sosial P3A mendukung visi Nangun Satker Tiloka Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita masih dalam talkshow Merah Putih Bali Era Baru Penanganan Masalah Sosial atau program Dinas Sosial P3A mendukung visi Nangun Satker Tiloka Bali masih menjadi topik kita pada hari ini. Saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, berarti ada hal-hal yang perlu kita ketahui juga untuk menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu, bisa dikatakan demikian. Bagaimana dengan sikap kesetiakawanan sosial kita bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas? Ini juga menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Bali, Pak Kadis? Kalau dikatakan menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial khususnya untuk saudara kita yang disabilitas ya. Sebenarnya kita katakan itu ya bagian daripada tugas kita. Kalau bagian tugas kita itu
bukan berbicara pemerintah saja. Seperti saya katakan tadi, kita. Nah, kita itu siapa? Ya kita sebagai sesama manusia. Nggih. Jadi frame-nya itu dalam kaitan dengan tugas kita itu yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Benar apa enggak? Nah itu. Nah ini yang mesti berjalan. Lalu dalam kaitan dengan disabilitas ini ya sekarang semua itu juga melihat bagaimana dalam kaitan keberpihakan kepada disabilitas. Kita di dinas sosial dalam kaitan seperti ini yang disabilitas ini sudah kita menginisiasi. Yang pertama dari sisi regulasi itu sudah ada yang namanya perdanya, kemudian ada yang namanya pergubnya, sampai dengan yang namanya komite disabilitas. Kita setelah itu Jogja barulah secara nasional ada. Nah inilah bergerak. Baru kemarin saya membuka untuk pelatihan kepada para penyandang disabilitas. Baik. Iya. Baru kemarin saya bukan membuka aja. Ini kan sustainable lah. Karena bagaimanapun juga mereka itu juga itu dari secara lahiriah fisik. Ya ada rungu bicara, ada netra, ada daksa, begitu. Ada yang mental juga itu cacat mental itu kan. Itu. Nah maka itu bagi yang sekarang masih kita, saya katakan sudahkah itu selesai sempurna ataupun selesai sekali? Belum. Baik. Pertama ya kami juga sudah data. Nah dalam kaitan inilah, nah saya kalau berbicara kaitan disabilitas ini, itu pertama kita lihat berapa dari sisi data. Walaupun itu kami tetap sebenarnya kan koordinatif. Ya. Nah saya bukan berpikir, hanya melihat ini dari sinilah kita akan olah. Tetapi ada nggak yang belum masuk? Pasti ada. Di sinilah memerlukan pedulian sosial dari sesama. Yeah. Betawang tepuk orain masuk bagaimana salurannya ya di desa itu dulu masuk nggak? Benar nggak? Maka itu kembali pada saya katakan tadi juga semua terlibat yang seperti relawan, komunitas, ya partisipasi sosial lainnya juga sama. Kemarin pun kami membantu dalam kaitan dengan Hari Disabilitas. Kayak saya melakukan aksi nyata, ya kan, aksi nyata saja. Dan kemudian dalam kaitan dengan yang namanya Hari HIV Internasional ini, ya kita lakukan pada bantuan kepada ODA, dan kemudian disabilitas ya kemarin di Buleleng Tejekule. Dan sebenarnya itu bukan pada saat Hari Disabilitas hari ini. Ya kalau ada pun dalam kaitan dengan quick respon kita ada. Itu cepat kita. Memang kita tidak, kalau kita menunggu dari sisi tidak dianggarkan, bukan begitu. Ya karena saya punya filosofisnya itu pemerintah, masyarakat, dunia usaha ajak bersama. Saya kira juga Bali TV juga membantu kok dari dulu. Iya apa tidak? Iya betul. Yang namanya dompet wirase. Yeah. Saya masih ingat. Saya masih iling, ya kan? Yeah. Nah inilah bersama-sama. Hari ini pun juga pada saat dialog ini juga membantu bagaimana kita sekarang menumbuhkan kesetiakawanan ini dan ya kan membangun kesetiakawanan sosial. Yeah. Tetapi yang paling penting sebenarnya itulah bagaimana kita membangunkan kesetiakawanan sosial ini yang kalau saya katakan tadi itu memang udah ada dari dulu. Benar Pak enggak? Yeah. Betapa ada anak tuare, betapa ada anak cacat gitu masa kedepin. Benar kan? Diraga merasa ngelalan bantu. Di sinilah, apalagi kita orang Bali kan, orang Bali sangat dikenal sekali saling membantu, benar ramah tamah. Jagalah kemarin, itulah semuanya itu yang merupakan nilai dasar kita. Nah kembali pada disabilitas ini, kami pun terus, sekarang pun belum dalam kaitan dengan disabilitas seperti kemarin saya diadakan di sana kok ada yang di Biaung yang belum saya perbaiki itu ya kan, itu cacat berat ya. Cacat berat mana kita tempatkan, tidak ada anggaran tapi kita berusaha dia itu bisa, lalu siapa yang akan nanti mengambil kalau enggak kita. Baik. Dan terlepas nanti itu ada ini sekarangnya belum dibantu, itu caranya mereka mempunyai orang tua itu sebenarnya sudah banyak. Baik. Dan kita mengakseskan dengan aksesibilitas sih sudah banyak. Nah kemudian kalau yang juga cacat berat ini zaman waktu Covid pun kita sudah bergerak, ini Budayu benar enggak? Itu kita bergerak membantu orang nyamannya cacat berat tidur aja. Nah waktu zaman Covid itu pun juga kita itu sampai jemput bola ya bersama-sama kami sinergi dengan
PKK provinsi, ibu Ketua PKK Nggih. bersinergi ini seluruh. Jangan dulu berasumsi ini ada, nggak ada kita jelas dan pasti hari ini pun sebenarnya juga bersinergi dari yang lainnya, teman-teman OPD yang lain juga bersinergi yang berbagi, benar kan? Itu juga bagian daripada kesetiakawanan, itu kan. Oke. Berbagi hari ini pun kalau saya melihat dari Pasuruan Karang atau yang lain itu harus singelak ini kayak wah gantinya panas sudah masuk ya berbagilah kita. Baik, Nah, baik. oke. Nah, ini yang kita bisa petik ini bahkan pada waktu saya melakukan dialog dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Putri Koster pun mengatakan bahwa ini para disabilitas semeton kita yang penyandang disabilitas tidak memerlukan bukanlah dikasihani tetapi diberikan ruang, kemudian kesetaraan hak dan kewajiban sama dengan masyarakat pada umumnya. Seperti itukah Pak Kadis yang sudah dilakukan atau program-program dari pemerintah Provinsi Bali yang tentunya langsung menyentuh masyarakat hingga ke daerah-daerah sesuai dengan visi Nangun Satketi Loka Bali? Ya saya kira iya. Iya. Itu sebenarnya kalau yang lihat tidak ada, saya dapat dengan sekarang tanya kemarin saya buka itu mereka tidak mau ke dengan mereka punya kemampuan untuk melakukan ataupun mandiri, ya kan. Tetapi kita lihat sekarang kalau kita nih sekarang nih ya, kita sebenarnya dari dulu sudah ngajukan, ya harus sekarang nggak ada. Dan itu sustainable berkelanjutan lagi. Baik. Apa yang cocok, apa yang, tapi bukan top down loh keinginannya mereka itu apa. Yang besar Pasuruan Karang orang dia menginginkan tukang cukur sesuai dengan kebiasaannya, jadi bangan lagi mesin jahit misalnya. kita nyambung jaka sembung bawa golok mesti sekitar kan gitu kan. Ya, itulah sebabnya kita melihat itu kemandirian ini banyak belum dan tidak semua disabilitas itu seperti katakan tadi membutuhkan enggak, tetapi inilah kita sekarang itu memfasilitasi, oh dia butuh. Dan kami itu bergerak, andai kata dari sisi permodalan, saya malah anjurkan dari yang dilatih ini, sekarang ini harus dimonitor. Udah bawa guys, seperti yang tukang cukur, ya kan? Tukang cukur ataupun salon, bener kan? Data rias, berapa yang kerja atau dipekerjakan, kan beda. Nah kerja, ya membuka, kini kan membuka peluang juga dalam kaitan dengan UMKM. Ya jelas dan pasti ini sudah kalau saya lihat ini dalam visi Nangun Satketi Loka Bali dengan misi kita misi yang saya laksanakan nasionalnya misi ke-7 ini jalan sudah kan jalan. Orang berpikir ini sebenarnya iya, tapi jalan bersama-sama. Siapapun sekarang ini boleh masuk. Kami sering ini, kami besok-besok kalau memang ini enggak ada, kami melalui partisipasi sosial dalam kaitan dengan memberikan yang namanya pelatihan. Coba sekarang seperti netra seperti kemarin. Rata-rata yang netra itu pasti disabilitas netra itu bisa pijat. Ya, pijat minimal dia tradisional. Aman ke man pasien atau man nasabah itu seperti yang di Senamin itu duduk aja. Tapi kita memberikan ruang setelah dilatih ini dengan sampai dengan tambahan spa misalkan itu kan itu yang keren. Nah, kuda ampun ike anelaka dipekerjakan ataupun bekerja kan ada. Sekarang harus sekian persen harus menganukan kota untuk disabilitas kan, tidak hanya untuk jadi pegawai kan, ini juga di swasta juga iya. Baik. Taruhlah dia itu minimal di Bali itu ada villa, benar nggak? Taruh dia di sana, menjadi rutinitas. Kemudian di hotel berapa yang mau, ya kan? Jadi ada semacam satu kontinuitas yang mereka terlepas yang itu adalah yang bersifat personal ataupun ya mendatangi yang punya langganan. Itu sebenarnya jajan juga begitu, bikin jajan. Program ini kemarin dia permintaannya begitu. Nah kalau ini sudah dia itu dihasilkan, ya kan? Siapa yang dulu, kalau dia kan sudah tahu, dan di sini kita tetap tidak hanya setelah produknya itu kita buat, ya kan? Kemudian itu sudah dianggap selesai, belum bagi saya. Ini harus dikawal, bener kan? Dikawal. Itu di sinilah fungsi pemerintah dan masyarakat dunia usaha. Nyen jika melihat hasil daripada jajannya, dari nikah nganulang belinya jadi nikah ya kita yang dulu. Inilah memberikan salah satu atensi kepada mereka kepada para penyandang disabilitas. Kalau alat bantu ya iyalah, ya kan. Alat bantu itu pasti itu kan
Kita memang tidak ada kewenangan di sana, tetapi kita bisa mengakseskan ya, mengakseskan dalam kisah pemberian alat bantu. Terima kasih. Ya, berarti bisa dikatakan ini penerapan ekonomi Kerti Bali yang diterapkan dari pemerintah Provinsi Bali dalam bidang sosial juga bisa diakses juga oleh saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas seperti itu Pak Kadis ya. Ya, Betul. pada saatnya kemarin kan dari Bappenas juga dalam kaitan dengan ekonomi Kerti Bali. Di tempat kita diadakan semua. Ya kita berikan pertama kan memang di sisi data dan bantuan sosial, ya kan, bantuan sosial yang kita lakukan. Kita sudah berikan itu atensi ini. Sekali lagi, saya berpikir dalam saya bekerja di dinas sosial, tidak hanya kita melihat dari sisi postur APBD ataupun APBN kita sudah nggak ada sekarang terpusat kan, APBN. Tetapi saya bergerak dan menggerakkan saya itu adalah kelompok, komunitas dan sebagainya. Ini yang menarik sekali bergerak dan menggerakkan seperti yang penting kalau bergerak tanpa digerakkan. Nah siapa? Sama dengan sekarang kita membangun tanpa dibangunkan, ya kan? Membangun ini, tapi yang paling penting kan dibangunkan, ya kan? Itu yang paling penting. Jadi fighting spiritnya di sana. Oke, baik, fighting spiritnya di sana. Budayu berarti ada hal juga menjadi fokus untuk para penyandang disabilitas. Kalau kita kaitkan dengan Hari Kesetiakawanan Sosial ini sendiri berdekatan dengan Hari Disabilitas Nasional ini sendiri, internasional ini sendiri, Budayu. Menjadi fokus juga, Budayu? Baik, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis terkait dengan itu program kepada disabilitas yang memang masih bisa diberdayakan. Nah, bagaimana dengan disabilitas yang tidak berdaya seperti itu? Itu melalui program-program sudah ada, kemudian melalui sinergi dengan relawan, komunitas, dunia usaha. Nah, itu yang kami lakukan terkait dengan penyandang disabilitas ini seperti itu. Berarti mereka yang tidak bisa dikatakan tidak mampu melakukan aktivitas pun menjadi perhatian seperti itu. Benar sekali. Ada programnya juga, Bu? Ada program. Termasuk tadi yang saya sampaikan di program PKH komponen disabilitas, yaitu disabilitas berat itu masuk di sana. Ya, disabilitas yang sudah tidak berdaya, yaitu disupport oleh pemerintah, negara harus hadir, disupport itu untuk disabilitas yang memang sudah bedridden, yang sudah tidak berdaya, seperti itu. Kemudian yang mungkin yang lainnya seperti tadi disampaikan Pak Kadis, walaupun kita harus memberdayakan potensi sumber yang ada untuk ikut dalam penanganan masalah kesejahteraan difabel ini, gitu. Kita menggerakkan PSKS kita itu, potensi sumber kita. Kalau apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali ini sendiri, kemudian bagaimana mungkin ada feedback atau reaksi dari para saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas dengan program-program yang sudah dilakukan, Bu? Baik, tadi sudah disampaikan sama Pak Kadis bahwa untuk disabilitas yang memang masih bisa diberdayakan, mereka diberikan program-program sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Misalnya tukang cukur bisa berniat untuk memiliki keterampilan cukur, mereka diberikan keterampilan itu, pelatihan pijat diberikan. Kemudian ada dulu juga mereka menginginkan menjahit bagi yang disabilitas tunarungu, itu diberikan. Nah, itu harapan dari pemerintah Provinsi Bali agar mereka berdaya nantinya ke depannya, mereka bisa mandiri mengembangkan dirinya untuk kehidupan mereka, keberlangsungan hidupnya nanti. Karena di satu sisi mereka ini masih muda-muda, masih punya masa depan, dan dengan diberikan support keterampilan, nah diharapkan mereka akan bisa mandiri. Nah, ke depannya mungkin nanti akan kalau memang anggaran mengizinkan seperti itu, mungkin keahlian mereka ini seperti yang dulu pernah kita latih keterampilan, kita akan tingkatkan lagi supaya mungkin nanti punya
pangsa pasar yang lebih baik seperti itu. Mungkin itu yang harapan kami nanti. Oke, ke seperti depannya. kata Pak Kadis tadi, ini sesuai dengan passion mereka, Ya, keinginan benar. mereka Benar, seperti benar, itu, nggih. agar tidak salah sasaran Ya, seperti benar, itu. benar sekali. Kita sesuai dengan apa niat mereka, apa keinginan mereka, itu yang kita support seperti itu. Nggih. Baik, baik. Bu Dayu, Pak Kadis dan Bu Eka, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita masih dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana penanganan masalah sosial atau program Dinas Sosial P3A mendukung visi Nangun Satkerti Loka Bali tentunya. Saya ke Bu Eka. Bu Eka, kalau kita tadi sudah banyak juga mendengarkan pemaparan dari Pak Kadis, kemudian ada dari Bu Dayu juga. Kalau dari Ibu Eka sendiri selaku Kepala UPTD Pelayanan Sosial, ini kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan di panti, khususnya bagi panti yang sudah ada nih dari Pemprov yang sudah dimiliki oleh Pemprov ini sendiri untuk pemberdayaan mereka, kemudian ke depannya khususnya buat adik-adik kita yang masih dalam dunia pendidikan seperti itu, Bu? Adakah tambahannya? Baik, terima kasih. Kami di UPT Pelayanan Sosial terutama di panti, baik itu panti lansia maupun panti anak, setiap hari terutama di anak karena mereka harus ke sekolah. Ya. Kami berikan kesempatan kepada mereka untuk menuntut ilmu SD, SMP, SMA, SMK. Nah, pada saat mereka hari Sabtu atau hari libur, mereka ada kegiatan yang mereka bisa laksanakan di dalam panti, seperti misalnya untuk latihan fisik mereka melakukan olahraga, melakukan hobi, karena kebetulan kami di dalam panti ada pegawai yang merupakan seorang atlet pencak silat. Oh. Nah, di situ mereka mengajak adik-adiknya, terutama yang cowok-cowok yang ingin belajar bela diri, dilatih sama itu. Selain itu juga mereka kita berikan pengetahuan untuk keterampilan, mereka belajar bikin kue, terutama yang cewek-cewek, tapi yang cowok juga banyak yang ikut. Untuk yang cowok-cowoknya kita berikan belajar untuk membuat baju di sablon. Siapa tahu nanti mereka keluar dari panti, tamat dari SMA SMK, sebelum menemukan pekerjaan atau mungkin melanjutkan pendidikan, mereka punya skill yang bisa dikembangkan di tempatnya. Baik, baik. Berarti ada waktu tertentu yang mereka harus berada di panti itu sendiri, Ibu. Setelah lulus mereka harus keluar dari panti itu. Oke, selama ini mereka ada di panti. Ada di panti. Tidur di panti, aktivitasnya di panti, sekolah dianterin, pulang dijemput. Nah, mereka kan dididik di panti sampai usia 18 tahun. Setelah mereka menamatkan SMA SMK, kita kembalikan kepada orang tuanya. Apakah dia mau bekerja atau mau kuliah lagi, itu terserah dia. Karena kita menerima mereka, mengasuh mereka sampai tamat SMA SMK. Baik, bagaimana dengan panti lansia, Ibu? Kalau yang di lansia, seperti tadi saya bilang, mereka itu datang ke panti itu atas dasar dari laporan dari masyarakat desa bahwa ada orang tua yang terlantar. Walaupun saya tadi bilang ada keluarga, tapi kan tidak setiap hari menemani orang tua itu, sehingga dia terlantar dan minta ke panti. Dan kita terima di panti, rutinitas mereka selama di panti sudah setiap pagi karena mereka sudah usia lanjut, supaya tidak kaku persendiannya, ada kegiatan olahraga setiap pagi secara serentak bersama-sama. Setelah itu ada hari-hari tertentu mereka beraktivitas belajar keterampilan, karena kita ada di Bali belajar menjejahitan, karena pasti sudah tahu para lansianya itu. Menjejahitan apa yang disenengin, kita siapkan bahannya, dia mengerjakan sendiri. Seperti besok hari pertama, para lansianya membuat jejahitan canang, dia nanding sendiri secara bersama-sama, besok dia bantenin sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, itu dibagikan. Ada juga ada pencerahan seperti bimbingan spiritual, kita mengundang dari Kementerian Agama untuk menyampaikan tentang harkat hidup, apalagi sudah usia biar tidak terlalu pesimis menghadapi hidup, karena ada juga para lansia kita yang mengeluh setiap saat kan, seperti kita ketahui para lansia. Dan juga kegiatan-kegiatan yang di dalam, kalau misalnya lansia kita
suka metembang, mekidung, itu kita berikan kesempatan untuk melatih kemampuannya karena di panti juga ada lansia yang suka menggending. Oke, baik. Kita mengetahui ada peraturan Gubernur Bali nomor 44 tahun 2018 tentang pelaksanaan Perda nomor 9 tahun 2015 tentang perlindungan dan pemenuhan penyandang hak disabilitas ini sendiri. Berarti adakah jenis pelayanan bagi penyandang disabilitas di dalam panti, Bu? Terima kasih. Untuk saat ini yang sedang kami tangani memang masih belum ada disabilitasnya, tetapi Tetapi mungkin ada. sebentar lagi mungkin Bapak Kadis berkenan Iya. menyampaikan karena di panti yang saat ini masih baru lansia dan anak saja. Rumah singgahnya sementara sudah disiapkan sama Pak Kadis. Oke. Mohon izin nanti Pak Kadis. Iya, Pak Kadis bagaimana, Pak? Ya seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya kalau kita melihat SPM standar pelayanan minimal kita itu adalah kewenangan provinsi itu dalam panti, ya dalam panti, jadi kewenangan kabupaten. Kalau ini SPM-nya ini standar pelayanan minimal itu adalah di luar panti. Nah kita di sini sudah ada yang namanya pantian. Nah ini kan provinsi ada di Buleleng tadi sudah dikatakan, kemudian lansia, ya kan lansia. Itu ada 2, satu di Buleleng, itu di Jarum Marepati Kaliasem, itu kemudian ada di Biaung. Nah yang satu ini bukan saya akan rencanakan, dulu sudah saya ajukan dalam kaitan dengan bantuan untuk DAK-nya ya, DAK-nya dana alokasi khusus, sudah itu akan masuk bantuannya untuk itu. Ternyata ditarik kan COVID awal itu, itu loh, ya enggak, COVID awal. Itu saya masih ingat nih. Nah, tetapi secara invisit itu sudah ada yang di sana yang kami tangani itu disabilitas berat lagi. Dulu 3 yang kemudian pesawat apa namanya itu ada di sana. Kemudian yang tangani itu tidak ada dan karena saya berpikir waktu itu nih menyalakan ngerunguang kan gitu. Ya benar enggak? Jadi kita yang ambil karena Baik. itu sudah kita rencanakan secara implisit loh. Nggih. Nah kemudian ya kan bagi yang lainnya itu kan alangkah bagusnya itu kalau mereka itu adalah itu kalau mereka memang tidak mampu, sering orang bilang itu ya di panti itu apabila orang itu terlantar, disabilitas itu terlantar, pemenuhan kebutuhan dasar bagi disabilitas terlantar, itu lebih ininya. Kalau Yeah. bicara normatif, ya kan. Ya kalau disabilitas semua nih mampu, karena kalau disabilitas sudah melihat miskin, benar kan? Disabilitas. Dan, tapi kalau dia disabilitas terlantar, itu lebih penuh gininya. Kemarin saja ya, saya di Monang Maning sampai nyeluksuk saya karena ada ini masih tersimpan nih. Yeah. Ini kemarin nih. Ini begitu respon saya sendiri turun. Ini dijek kan tongosnya itu dia. Jadi saya nyeluksuk cari Kenapa nggak ketemu. ke rumah saya aja, Pak? Saya kan dekat dari mana-mana. Ya nggak tahu Pak. Itu masuk akhirnya ketemu. Duh sedih amat itu. Nggih. Itu berat itu. Hidup nih kalau nggak percaya sebentar saya tunjukkan. Baik. Nah kita tawari itu. Di mana kita akan taruh, ya kan? Nah saya mau taruh di sana. Memang satu ruangan. Dia kos apalagi nggak mampu. Nah, Memang sudah masuk dah dia dulu katanya. Dulu saya ajak dari beberapa TKSK di kota Denpasar ya Budayu ya. nggih. Itu saja. Itu ternyata dicari-cari ya sudah masuk data karena dulu di Gunung Merbau apa namanya alamatnya orang kontraktor habis ngontrak ngetor pindah-pindah dia kan begitu. Nah itu sekarang di sana dia. Baik. Dicari baik. nggak ada. Nah ini kita taruh di sana kita udah tawarin mau di Nggih, sini. nggih. Ya sama pikir ya, untuk makannya bagaimana? Ya kita udah biasa bergotong royong, udah biasa. Nah, yang penting satu prinsip dalam output dari perencanaan tertanganinya, Nggih. kan begitu terlayaninya. Baik. Caranya saya ngelah kagak gini, ya aja kerja karena prinsip setia kawanan ya begitu. Ya, jadi intinya adalah jenis pelayanan bagi penyandang disabilitas baik di dalam panti maupun di luar panti pun pemerintah Provinsi Bali tetap memantau dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Seperti itu Pak Kadis. Iya, tetap kita. Ya. Kita walaupun nggak undang, tapi koordinasi ini sejauh mana? Baik. Saya nggak tahu juga. Kalau saya berpikir, saya melihat bahwasanya ini bagaimana? Ya mungkin ya saya dengan staf saya udah ngeri. Ini bukan tapi kita minimal itu punya tahu sejauh mana kata sudah itu sampai di mana. Baik. Prinsip surat ya tidak sing pragat kan surat. Kedije koordinasi itu bukan hanya bisa dibicarakan, ya kan?
hasilnya bagaimana? Harus ada aksinya. Iya, Baik. karena ada aksi harus ada reaksi, Iya. benar kan? Baik. Maka itu tadi udah nyambung seperti ini ya. Kalau di lansia itu saya tambahkan lagi ya. Memang ada keluarganya, makanya ada istilah lansia terlantar, ya kan? Anak yang terlantar. Tetapi ada Kak di sini juga yang ditelantarkan. Jadi penekanannya. Iya. Dia itu Nana ditelantarkan, kan dulu dapat viral itu yang ada orang tua yang lagi mati di ngantung nomplokang menabrakkan dirinya kereta api. Yang di Jawa di Bogor kan Parisade di sana itu. Iya. Ini stres dia. Ya kita taruh dulu. Sekarang di sana. Kayak dia bilang, tolong ya Pak ya, emang tugas kita. Baik. Nah, itu ditelantarkan ada keluarganya, termasuk anak. Baik. Anak ini makanya orang ini kan anaknya harusnya ini yang ngetim piatu. Enggak mesti menurut saya. Tapi kalau ditelantarkan nggak mampu, Pak Suharyo Karang aja bisa begitu kan. Memang taruh, maaf loh ini di sinilah ada kata itu. Mau bang harus ngetim piatu, menambah sing mampu, itu kan ditelantarkan. Mohon maaf ini kenapa? Kadang kala orang nggak ngerti kok nggak ada ribet sebenarnya ya kan. Nah kami pun dalam kaitan dengan pola-pola asuh dalam panti itu harus ada ya kan. Bagaimana malah sekarang kita melihat frame dari panti sama dengan sekarang melihat frame rumah sakit kan berubah sekarang dari sisi bentuk. Jadi kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda seperti rumah sakit. Nah kami di panti juga kan sudah. Jadi kesan pertama aman, nyaman, suasananya seperti rumahnya dia sendiri. Suasananya seperti ya seperti ya Dejepila. Ya Bungalo lah begitu. Jadi harus bersih. Ya ini juga sesuai dengan visi Gubernur Bali. Kebersihannya, kemudian menghijau, kemudian nyaman. Seperti tadi rindik ya kita taruh isi ini. Jadi orang tua itu dia itu butuh ya kan rasa memiliki dia dulu pantinya dan rasa bersamaan. Jadi bisa dikatakan ini loh tukang masak saya itu Matan Amerika tukang masaknya di tukang panti. Jadi bisa dikatakan kebutuhan fisik bukan hanya kebutuhan fisik tapi psikologis dan sosial juga diperhatikan seperti itu. Yo pasti loh Pak. Pasti ya. Oke. Ada kesehatan juga. Ada kliniknya. Ada nanti itu kunjungan dokter juga ada. Baik. Ya kan? Visitingnya. Ya, saya terus terang aja malah malam itu ada yang jaga itu satu bukan jaga buka pintu saja satpam enggak ngawasi ini. Baik. Ngawasi ya minimal itu 2. Udah biasa kalau saya begini kalau ini saya tambahin apa. Jadi kita harus selamat karena itu orang tua kita. Jangankan itu orang tua terlantar, jenazah terlantar juga itu bagian kita. Kalau nggak benang itu. Nah mohon maaf loh. Ya tiap tahun itu nggak adegan udah biasa maktinin itu. Terima kasih. Baik. Udah yuk. Berarti ada ini data-data dari yang Ibu khususnya Ibu dari Kemensos ini sendiri akan dinamis sekali Bu ya. Akan berubah setiap saat nantinya. Seperti itu Bu? Baik, mungkin izin Pak Kadis menambahkan sedikit tadi terkait dengan panti disabilitas. Memang di Provinsi Bali kalau Pemprov memang belum punya panti disabilitas, tapi masyarakat ada ya, masyarakat yang peduli yaitu membangun panti-panti untuk disabilitas. Nah peran kita di panti-panti ini adalah pendampingan terkait dengan regulasinya, misalnya izinnya itu seperti itu. Jadi kita di Pemprov Bali itu terkait dengan disabilitas untuk yang pelayanan dalam panti ya itu sudah ada panti-panti milik masyarakat, kita pendampingan di sana. Kita juga ada support sedikit untuk bahan kebutuhan pokoknya itu ada dari Pemprov Bali walaupun tidak banyak tetapi itulah negara harus hadir juga di sana seperti itu. Kemudian terkait dengan data, memang data ini selalu bergerak dinamis. Nah itu pun sesuai dengan karena data ini yang input ini adalah desa. Ya, desa yang lebih tahu bagaimana kondisi warganya. Nah ini di sana desa yang menginput kemudian melalui aplikasi. Nah itulah yang per bulan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Jadi selalu dinamis bergerak. Ada yang meninggal dikeluarkan, ada yang menjadi data baru dimasukkan seperti itu. Jadi setiap hari itu bergerak karena selalu diverifikasi kemudian di inventarisir oleh desa dan kabupaten kota seperti itu. Baik. Berarti dari Dinas Sosial P3A ini sendiri nanti juga akan siap untuk mendukung
pelaksanaan puncak acara Hari Kesetiakawanan Sosial pada 20 Desember nanti Pak Kadis ya, Bu Dayu, Bu Eka? Siap. Siap, Kami oke. siap. Ya siap, harus siap. Harus siap Iya, tentunya. apalagi sudah Oke. ada di Bali nih lah. Maka saya dapat tanya, kenapa sih kok Bali? Ini Bu, mohon maaf ya, Bu Menteri dan semua juga udah tahu, bukan karena ini Bali gini enggak. Karena nilai kesetiakawanannya itu katanya melihat, itu pertimbangannya. Awalnya saya jujur aja dari direktur, saya enggak, makan di backup dari semua itu Baik. ya dari sana. Ya begitu yang dilihat, ya nah, marilah kita menjaga, itu kuncinya, ya kan. Nah, jadi pengamatan dari luarnya begitu. Nah, marilah kita menjaga, tumbuhkanlah kesetiakawanan itu terus menerus, ya kan. Baik. Itu aja menurut saya. Baik Pak Kadis, terima kasih Bu Eka, Bu Dayu, terima kasih. Kita jaga ini Hari Kesetiakawanan Sosial walaupun bukan hanya pada saat Hari Kesetiakawanan Sosial saja, tetapi sejak dulu, sekarang dan sampai nanti kita jaga untuk memberikan persatuan dan kesatuan bagi masyarakat khususnya Indonesia. Saya Made Sekedar Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.